Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes Kemenkes Medan. Hebat. Dengan slogan kita, unggul, kompetitif, profesional. Terima kasih Pak Dr. Mansur dari USM Sabah, Malaysia, dan juga terima kasih Pak Dr. Oslida, dosen dari jurusan Gizi Lubuk Pakam Poltekkes Kemenkes Medan. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Poltekkes Kemenkes Medan, khususnya kita mau ngopi sehat. Oke. Tidak berpanjang lebar, silakan nih Pak Os membawa tamu istimewa kita untuk memperkenalkan diri serta maksud dan tujuannya untuk kita ke Poltekkes Kemenkes Medan. Silakan Pak Dr. Oslida. Terima kasih Ibu Wadir 3, Ibu Dr. Giana MKes ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari negeri tetangga sebelah, negeri jiran yaitu Malaysia, dari University Malaysia Sabah, yaitu Bapak Dr. Mansur. Kita akan berkenalan dengan beliau. Kita harap beliau sendiri akan memperkenalkan. Oke, sip. Kepada Dr. Mansur, silahkan perkenalkan diri Dr. Mansur kepada seluruh pemirsa kita di Poltekkes dan Sumatera Utara pada umumnya. Terima kasih, silakan dokter. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini yang diberikan. Jadi saya Mansur Abdul Hamid daripada Fakultas Sains Makanan dan Pemakanan University Malaysia Sabah di Pulau Borneo sebetulnya ya. Jadi saya ke Medan, khususnya ke Poltekkes ini sudah sebetulnya beberapa kali. Jadi awal pertemuan itu sebetulnya dari berperkenalan dengan Dr. Oslida sewaktu conference sekitar tahun 2021 dan berkelanjutan sehingga sekarang membuat berbagai usaha kerjasama. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Mansur. Barangkali demikian perkenalan singkat dari Dr. Mansur. Kita akan gali sepuas-puasnya apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Mansur. Beliau ini seorang pakar di bidang food science. Sudah bekerja sama bukan dengan jurusan gizi Poltekkes Medan. Dia sudah bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Jakarta, kemudian juga di Makassar, dan ada beberapa universitas lagi di Pulau Jawa. Beliau ini sampai saat ini kita todong untuk kemari. Sebelumnya beliau sudah 10 hari di Malang. Kita berharap nih apa aja yang sudah beliau kerjakan di Malang dan apa yang akan beliau kerjakan bersama kita di sini. Silakan Dr. Mansur. Ya, terima kasih Dr. Oslida. Saya sebetulnya sudah sampai di Indonesia pada tanggal 26 Oktober dan langsung ke Surabaya, khususnya ke Universitas Negeri Malang UM, karena di situ kami ada diskusi untuk penelitian bersama terkait dengan sebetulnya budidaya yang kami fokuskan itu adalah daripada daun wortel untuk dihasilkan pasta ataupun mie kering, yang kita jadikan sebagai makanan ataupun pangan fungsional. Jadi dari berlanjutan dari situ saya ke Medan ini, karena ada juga melanjutkan juga ada kerjasama dengan Poltekkes, khususnya jurusan gizi bersama dengan Dr. Oslida, yang mana kami akan memfokuskan ke penelitian
Talas Bening, Talas Bening, di mana kami sudah bertemu dengan pabrik dan juga komunitas yang menceritakan di mana hasil daripada pohon talas bening ini cuma difokuskan kepada daunnya, yang diusahakan secara komersial, tetapi daripada ubinya sendiri itu belum lagi dikomersialkan. Jadi ini memberikan kami satu idea untuk melihat di mana potensial ubi ini bisa kita bangunkan, bisa kita manfaatkan, dan insya Allah bisa membantu komunitas sekitar yang khususnya yang berkecimpung dengan penanaman talas bening ini. Oke, tentang talas bening ya Pak Dr. Oslida. Iya, itu. Kira-kira khasiatnya itu bagaimana ya Pak Dr. Oslida, khasiat si talas bening ini sehingga tertarik mengambil penelitian bersama ini rencananya ya Pak. Silakan. Oke, talas bening ini sebetulnya umbinya sampai saat ini dari perusahaan pangan sukses apa tuh dari PT yang kita kerjasama kemarin ya, umbinya sampai saat ini belum termanfaatkan. Kita sudah sampai umbinya. Ya. Kalau kita lihat dari perkembangannya, kalau dia sampai 2-3 tahun itu bisa umbinya berkisar sekitar 40 sampai 60 kilo satu umbi. Jadi sampai saat ini belum termanfaatkan. Kita coba bagaimana solusinya termanfaatkan bisa menjadi bermanfaat dan bernilai ekonomis. Nah, kita juga sudah mencoba mengajukan proposal, mudah-mudahan terrealisasi. Kita akan mencoba menjadikan produk ini sebuah produk yang pangan fungsional yang bermanfaat bagi penderita diabetes tipe 2, karena talas ini tinggi serat, rendah kalori, tapi ada kekurangannya, oksalatnya tinggi. Maka dengan teknologi dan kita berharap nanti kerjasama ini bisa menurunkan oksalatnya dan memanfaatkan potensi yang ada di talas. Barangkali itu dulu untuk sementara. Oke, baik. Ini kerjasama yang sudah kita jalin ya, masih baru ya Pak Dr. Mansur ya. Mudah-mudahan kira-kira lebih kurang sudah 3 tahun ya. Iya benar. Kemudian nanti ke depan selain ini masih gizi ya Pak Dr. Mansur ya, berharap Poltekkes ini kan ada 7 jurusan, bisa nanti lebih kita kembangkan lagi kerjasamanya untuk terkait, apalagi sekarang ini kita sini sudah menerapkan interprofessional education, ada 7 profesi khususnya di Poltekkes Kemenkes Medan. Kira-kira rencana Pak Dr. Mansur ini ke depan bagaimana ini untuk kita sama-sama mengembangkan Poltekkes Kemenkes Medan dalam bentuk hal kerjasama ini? Silakan Pak Dr. Mansur. Ya, terima kasih soalannya. Sebetulnya kalau saya itu bidang pengkhususan pangan fungsional, kemudian dengan kepakaran dari Dr. Oslida gizi, jadi itu sepertinya satu kombinasi yang bagus karena pangan fungsional aja tidak dilihat dari segi nilai komersialnya itu juga tidak akan berhasil. Jadi sebelumnya daripada penelitian ini kami juga sudah sebetulnya mempunyai beberapa kerjasama seperti penulisan ilmiah bersama, kemudian juga telah melakukan kuliah pakar dan beberapa kerjasama yang lainnya. Jadi mengkhusus kepada kepentingan bersama bagi kedua pihak untuk memberikan dampak positif bukan saja kepada universitas kami, Poltekkes, dan juga diharap komunitas sekitar yang mungkin belum melihat dari nilai komersial atau positifnya
seperti talas bening itu tadi kan. Jadi mudah-mudahan hasil penelitian kami nanti ini akan bisa dimanfaatkan dan insya Allah akan memberikan nilai tambah kepada para komunitas yang menanam talas bening ini sendiri. Oke, bagus sekali ya rencananya Pak Dr. Mansur. Kira-kira motivasi Pak Oslida atau apa kira-kira yang menjadi tertarik bekerja sama dengan Pak Dr. Mansur? Kira-kira apa sih Pak Os? Sebenarnya kolaborasi keilmuan itu yang jadi dasar ya. Dasarnya kita antara food science dengan gizi, kita bisa dari beliau ilmu produknya, dari kita bagaimana asosiasi atau hubungannya produk terhadap metabolisme yang terjadi pada manusia. Nah, kalau saat ini nanti kita akan coba talas bening ini akan kita coba untuk preklinis dan klinisnya juga untuk ke depan. Jadi itu dari segi produk. Barangkali juga kita juga kemarin ngobrol-ngobrol dengan Dr. Mansur karena di Malaysia ada sebuah program bahwa setiap dosen itu harus menghasilkan SDM. Jadi beliau meminta kalau ada dari jurusan gizi yang ingin menjadi mahasiswa program S2 dan S3. Jadi barangkali besok kita akan coba ngobrol dengan mahasiswa alumni dari jurusan gizi yang ingin mengambil S2 dan S3 di Universitas Malaysia Sabah. Kita berharap ada 1 atau 2 orang yang ingin bisa langsung jadi beliau jadi promotornya atau pembimbing langsung untuk S2. S2 S3. Oke, jadi ini untuk alumni ya, alumninya Poltekkes Kemenkes Medan, terkhusus ini dari Prodi Sarjana Terapan Gizi. Sarjana Terapan Gizi bisa langsung dibimbing oleh Pak Dr. Mansur. Wah, ini gimana caranya ya Pak Dr. Mansur ya? Ini mana tahu ini banyak ini alumni baru di wisuda nih Pak Dr. Mansur. Nah, mana tahu ada yang tertarik bisa ini untuk alumni kita. Kira-kira programnya berapa tahun dan kemudian nanti apakah mereka setelah tamat apa kira-kira ininya, kenapa Pak Dr. Mansur membuat program seperti ini ya? Mudah-mudahan alumni kita tertarik ini Pak. Silakan Pak Dokter. Ya benar, ini juga salah satu sebetulnya rangka promosi untuk mencari calon-calon anak mahasiswa S2 dan S3 yang mau melanjutkan kan perkuliahan mereka. Jadi di UMS Malaysia Sabah itu sendiri sebetulnya kita memang ada program S1, S2 dan S3 yang mengkhusus kepada teknologi pangan, dan yang terkait dengan pangan-pangan fungsional dan juga gizi. Jadi sebetulnya potensial untuk anak-anak terapan gizi yang alumni daripada sini mempunyai potensi yang besar untuk mengambil melanjutkan pelajaran S2 ataupun S3 mereka di fakultas kami, karena kandungan daripada studinya itu sebenarnya nggak jauh beda. Jadi kalau sepertinya basicnya itu sudah ada, Jadi paling kita akan coba untuk mendalami dan memfokuskan kepada objektif yang harus kita capai bersama dengan peningkatan kualitas anak itu sendiri. Walau kita maklum kalau mau ke kuliah ke luar negeri itu harus bahasa Inggrisnya, ya kan? Ya, harus bahasa Inggrisnya. Tapi alhamdulillah perkembangan terkini itu khususnya untuk para mahasiswa atau alumni daripada Indonesia khususnya, karena kita itu nggak jauh beda bahasa. Jadi pengambilan atau khusus untuk bahasa Inggrisnya itu tidak terlalu diketatkan gitu.
Jadi sekarang juga anak mahasiswa daripada Indonesia itu sudah diberi kelonggaran untuk mengambil bahasa Inggris itu yang sebagai syarat untuk kuliah di Malaysia itu menggunakan yang dinamakan MUET, yaitu kebijakan pemerintah Malaysia berbanding mungkin ngambil TOEFL ataupun IELTS itu kan. Ya, jadi ini untuk memudahkan dan menjadikan pelajar atau mahasiswa dari Indonesia itu lebih gampang untuk mengikuti kuliah sarjana S2, S3-nya itu di Malaysia khususnya. Wah, menarik sekali ya Pak Dr. Oslida ya. Mudah-mudahan ini pembuka jalan bagi alumni-alumni kita Poltekkes Kemenkes Medan khususnya dari jurusan gizi. Mudah-mudahan nanti pertukaran dosen juga bisa ya Pak Dokter. Kemudian nanti programnya juga banyak ini pertukaran mahasiswa dan ini khususnya alumni. Mudah-mudahan Pak Dr. Oslida bisa lebih mengembangkan lagi kepada teman-teman kita dosen di Poltekkes Kemenkes Medan. Wah, menarik sekali. Ada kira-kira lagi Pak Dr. Oslida yang ingin disampaikan? Saya rasa itu dulu. Oke. Yang bisa kita bincangkan pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk audiens dan untuk kita terutama. Oke. Kalau Pak Dr. Mansur ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, saya sendiri sebetulnya rasa bersyukur dan berterima kasih karena diberikan peluang kita ngopi sehat, ngobrol-ngobrol dan seterusnya menjadi satu wacana dan cara untuk mempromosikan program-program S2 dan S3 yang memang kami lagi tengah usahakan, supaya lebih ramai daripada luar negeri, khususnya dari Indonesia terutamanya, supaya senang dan mau melanjutkan pelajaran ke sana. Oke. Oh iya, kalau tadi untuk alumni, kalau untuk dosennya kira-kira bagaimana Pak Dokter? Kalau dosennya mau mengambil S3 atau mau lanjut studi lagi, kira-kira gimana ya Pak Dokter? Ada peluang nggak? Pasti, ya, nggak masalah. Karena yang penting, ya? Iya. Nah, bagus sekali. Baiklah, ada lagi Pak? Oke, barangkali Pak Dokter kan kita sudah 3 tahun nih. Iya. Kira-kira apa pesan Pak Dokter terhadap Poltekkes Kemenkes Medan, jurusan gizi dan Poltekkes secara umum? Silahkan dulu. Sebelumnya gini ya. Nyampai di bandara, di imigrasi, jadi kan ditanyain, kesini ngapain aja kan? Terus ada penelitian bersama lah gitu kan? Terus dengan siapa? Jadi langsung Poltekkes Medan. Oh iya. Jadi langsung urusannya itu cepat. Jadi sudah senang. Jadi pas ke sini juga mau ke Indonesia khususnya. Jadi saya akan akan merencanakan harus transit ke Medan juga. Karena di situ yang pertama dari segi hubungan itu, kerjasama, komunikasi, dan sebetulnya dengan Dr. Oslida dan juga pengurusan di Poltekkes ini yang kita namakan easy going, dipermudahkan gitu, dipermudahkan. Terus semua yang kita rencanakan itu alhamdulillah berjalan mulus, mulus. Jadi sepertinya diperkirakan ini pasti insya Allah ada manfaat yang kedepannya itu insya Allah lebih bagus dan akan memberikan manfaat buat semua insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat ya kita semua. Terutama ini Pak Dr. Oslida sudah pernah menjadi ketua jurusan di Gizi Lumut Pakam 2 periode ya Pak Oslida ya. Mudah-mudahan ini bisa menularkan semangat-semangat positif kepada kita semua, khususnya jurusan gizi dan umumnya kepada kita dosen-dosen di Poltekkes Kemenkes Medan. Baiklah, kita sudahi ya Pak Dr. Oslida, Pak Dr. Mansur dengan yel-yel lagi kita. Oke.
Poltekkes Kemenkes Medan unggul, kompetitif, profesional. Mudah-mudahan dengan yel-yel kita ini bisa membawa Poltekkes Kemenkes Medan ke arah yang lebih baik lagi, lebih maju lagi dengan kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Medan dengan Universitas Malaysia Sabah. Oke, terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua.